got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum teman-teman. Nah, sekarang saya lagi ada di perpustakaan Kota Serang yang beralamat di Jalan Tubagusuan di Ling Batok Bali, Ciracas, Kota Serang, Banten. Nah, ini tampak dari depannya, guys. Nah, sekarang kita akan memasuki ruang perpustakaannya ya guys. Nah, sebelum membaca, kita harus mengisi daftar pengunjung dulu. Saya akan menceritakan sedikit tentang perpustakaan. Jadi, apa itu perpustakaan? Jadi, perpustakaan itu bisa membuatmu ingin mengunjungi tempat penuh manfaat tersebut. Perpustakaan merupakan tempat pengumpulan pengetahuan secara tercetak dan terekam. Dalam arti yang lebih mudah, perpustakaan adalah tempat gedung, ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku dan sebagainya. Perpustakaan juga bisa diartikan koleksi buku, majalah, dan bahan perpustakaan lain yang disimpan untuk dibaca, dipelajari, dibicarakan. Ada banyak pengetahuan yang bisa kamu temukan di dalam sebuah perpustakaan. Banyak ilmu dan penemuan baru bersumber dari perpustakaan. Bisa dibilang perpustakaan adalah tempat membaca masa depan. Nah, tempatnya juga bersih. Terus terdapat banyak tempat untuk membaca yang nyaman. Dan juga buku-buku yang di raknya itu tersusun dengan rapi banget ya. Nah, di sini juga ada tempat ruang baca anak. Dan sekarang kita akan mencari buku yang akan kita baca. Tapi aku bingung nih guys, banyak banget buku yang menarik. Jadi bingung mau baca yang mana dulu. Nah, sekarang saya sudah dapat buku yang menarik banget nih, yang berjudul Nasihat-Nasihat Keseharian karya Al-Fawaid. Jadi buku yang saya baca ini adalah tentang nasihat-nasihat keseharian dari Buya Hamka. Katanya gini, jadilah manusia yang berguna dan bermanfaat. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Jadi intinya gini, sekedar hidup tentu bukan tujuan utama manusia. Sebab manusia merupakan salah satu dari sekian ribu ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Salah satu bentuk kesempurnaan itu ialah berakal. Dengan dianugerahkannya akal, manusia bisa mengetahui antara baik dan buruk. Dengan akal pula, manusia bisa mengenal Tuhannya. Tetapi ketika akal itu tidak digunakan, lalu apa bedanya dengan binatang? Misal, ada banyak orang yang bekerja yang ia menghalalkan beragam cara, termasuk dengan menipu dan korupsi. Ketika bekerja sekedar bekerja tanpa memikirkan halal haramnya, baik dan buruknya, maka persislah dengan binatang, saling sikat dan memangsa demi kepentingan perut semata. Benar, menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat tentu harus kita tekankan dalam hidup ini. Sebagaimana hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka jadikanlah diri kita sebagai sebaik-baiknya manusia. Lagi pula ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka sebenarnya kita telah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Belum lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membantu keperluan orang yang membantu keperluan orang lain. Bahkan ketika seseorang membantu kesulitan saudaranya di dunia, maka Sang Khalik akan memudahkan kesulitan-kesulitannya yang ketika di akhirat. Nah, itulah salah satu nasihat berharga dari Buya Hamka dengan nama asli Prof. Dr. Andes Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama,
sekaligus seorang ulama, dosen, penulis, dan sastrawan Indonesia. Nah, jadi kita akan membaca buku yang kedua ya guys, yaitu yang berjudul Cambuk Hati. Yang kedua yang saya baca ini yaitu berjudul Cambuk Hati, yang menceritakan tentang Yahya bin Mu'adz. Yahya bin Mu'adz adalah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah di buminya. Tutur katanya merefleksikan keagungan wahyu, cahaya hidayah kenabian, dan keharuman ilham. Yahya bin Mu'adz memang tidak mempunyai karya yang jilidnya tebal-tebal, tulisan-tulisan dari beraneka ragam cabang ilmu, dan tidak pula karya-karya tulis yang terkenal. Akan tetapi kalimat-kalimat yang disebarkannya di kalangan manusia, si kitab-kitab dan mempertebal berbagai karya tulis mereka. Perihal bagaimana butiran-butiran mutiara yang menghiasi lembaran-lembaran para penulis, ia bagaikan butiran-butiran intan yang menerangi bagian-bagian depan berbagai karya tulis, dan sesungguhnya banyak para iman termuka memetik dan dari kata-katanya. Sungguhnya Imam Yahya bin Mu'adz telah menarik perhatian dan menggugah rasa kagumku. Kata-katanya bersemayam dalam hatiku dan menembus lubuknya yang paling dalam. Kata-katanya membuat akal kagum, menggugah jiwa dan menawan hati. Yahya bin Mu'adz mempunyai ungkapan-ungkapan indah yang menakjubkan dari kalimat-kalimat yang tajam, menarik, lagi menyenangkan. Jika Anda mendengarkan sebagainya, niscaya Anda akan dipenuhi oleh rasa kagum dan bergetar, lalu bersujud kepada Tuhan yang Maha Pencipta dengan rasa malu dan penuh etika sopan santun. Barang siapa yang merasa malu kepada Allah dalam ketaatannya, Allah akan merasa malu kepadanya saat ia berbuat dosa. Malam itu panjang, maka janganlah engkau memendekkannya dengan tidurmu. Siang itu bersih, maka janganlah engkau mencemarinya dengan dosa-dosamu. Anda dengar sebagian kata-kata mutiaranya, langsung air mata Anda pun akan mengalir tercurah. Hati Anda bergetar dan bulu kuduk Anda berdiri, serta jiwa Anda yang menyesali kealafan yang telah dilakukan. Hai orang-orang yang sangat bodoh lagi lalai, seandainya engkau mendengar jeritan suara kolam saat bergerak di Lauful Mahfuz menulis takdirmu, niscaya kamu akan mati kaget. Barang siapa yang berkhianat terhadap Allah, dengan diam-diam dia akan membuka rahasianya dengan terang-terangan. Yahya bin Mu'adz sebagai juru nasihat sama kedudukannya dengan Imam Syafi'i yang di kalangan ahli fikih, sama dengan Ibnu Taimiyah di kalangan ulama, sama dengan Mutanabi di kalangan para penyair, sama dengan Abdul Qahir al-Jurjaini di kalangan ulama balaghah. Semoga Allah memberikan ampunan kepada Imam Yahya, mengangkat kedudukannya, meninggikan derajatnya, dan membesarkan pahalanya. Semoga pula Allah menghimpunkan ketika bersama di surga yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha memperkenankan. Sebagai penutup doa kami adalah ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat bacakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.